Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, saya Ardiandu Saputra akan mempresentasikan hasil kerja individu saya dengan judul Analisis Bisnis Amer Tansluk. Dan bisa dilihat di sini ada beberapa foto atau artikel yang saya cantumkan di dalam presentasi kali ini. Sebelum lebih jauh saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya, yaitu Ardiandu Saputra sebagai mahasiswa di Universitas Pasundan. Nah, lanjut nih dari profil bisnis dari brand Amerta ini. Namanya Amerta Tansluk, bidang usahanya di fashion, jenis brandnya produksi, dan tagline-nya uniqueness. Nah, tadi kan kita sudah berbicara tentang profil bisnis dari si Amerta Tansluk ini. Kita lanjut dari latar belakang. Bandung dikenal sebagai salah satu pusat industri kreatif dan fashion lokal di Indonesia dengan pertumbuhan brand yang sangat pesat. Kondisi ini menciptakan peluang sekaligus persaingan yang semakin ketat antar pelaku usaha. Amerta Tansluk merupakan salah satu brand fashion asal Bandung yang menyasar segmen anak muda dan memanfaatkan media digital sebagai sarana untuk pemasaran. Merupakan tren fashion yang sangat cepat serta meningkatkan ketuntunan konsumen terhadap kualitas produksi, harga, dan kualitas merek, membuat brand lokal dituntut untuk terus berinovasi dan memiliki strategi bisnis yang tepat. Bisa dilihat juga dari mana Bandung ini menjadi pusat fashion dari Indonesia. Maka dari itu Bandung mempunyai tagline, mungkin orang-orang yang bilang Paris Panjapa-nya Indonesia, mungkin karena Bandung ini menjadi pusat fashion yang bisa kita lihat dari beberapa brand yang ada di Bandung ini, dan salah satunya dari si Amerta Tansluk ini. Kita lanjut ke visi misi. Visi menjadikan brand fashion lokal asal Bandung yang dikenal secara nasional melalui produk berkualitas, desain yang relevan, dan tren anak muda serta mampu bersaing secara berkelanjutan di industri kreatif Indonesia. Dan juga sebenarnya Amerta ini punya visi juga, tidak hanya berbicara di pasar nasional, dan Amerta juga ingin berbicara lebih jauh, melangkah lebih jauh ke pasar internasional. Misinya yang satu, menghasilkan produk fashion yang mengutamakan kualitas bahan, kenyamanan, dan desain yang mengikuti perkembangan tren. 2. Memanfaatkan teknologi digital dan media sosial sebagai sarana utama memasarkan dan menguatkan identitas merek. 3. Membangun hubungan yang baik dengan konsumen melalui pelayanan yang responsif. Lanjut ke tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi bisnis brand Amerta sebagai salah satu brand fashion lokal asal Bandung dalam menghadapi persaingan industri fashion yang semakin kompetitif. Analisis dilakukan untuk mengetahui posisi daya saing, kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal yang mempengaruhi kinerja usaha. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan merumuskan strategi pengembangan yang dapat meningkatkan keberlanjutan usaha, memperkuat identitas merek, serta mendukung pertumbuhan Amerta Tansluk agar mampu bersaing secara lebih luas di pasar nasional. Dan juga tidak hanya dari pasar nasional, Amerta ini ingin bersaing di pasar internasional dan memperkuat identitas brandnya sendiri di pasar internasional. Kita lanjut ke analisis pastel. Yang pertama ada politikal. Dari aspek politikal, pemerintah mendorong pertumbuhan UMKM melalui program pembiayaan seperti kredit usaha rakyat, pelatihan kewirausahaan, serta fasilitas pemasaran digital. Kebijakan ini membuat peluang bagi brand lokal seperti Amerta ini untuk memperkuat modal usaha, meningkatkan kapasitas produksi, namun proses administrasi dan keterbatasan literasi pelaku usaha sering menjadi tantangan dalam pemanfaatan secara optimal. Lanjut ke ekonomi. Pada aspek ekonomi, kondisi daya beli masyarakat yang fluktuatif
serta persaingan harga yang ketat di industri fashion mempengaruhi stabilitas penjualan konsumen. Cenderung membandingkan harga antar brand termasuk dengan produksi fast fashion yang menawarkan harga kompetitif, yang ini menuntut Amertan untuk menjaga efisiensi biaya tanpa menurunkan kualitas produksi. Bisa kita lihat juga di kondisi ekonomi Indonesia ini, banyak brand luar atau produksi luar yang bisa kita lihat dari produksian Cina yang mereka memasarkan produk yang relatif lebih murah dibanding yang diproduksi di Indonesia. Lanjut ke sosial. Dari sisi sosial, tren gaya hidup anak muda yang dinamis menjadi peluang sekaligus tantangan. Konsumen muda menyukai produk yang unik, relevan, dan tren, dan memiliki identitas merek yang kuat. Mereka juga aktif di media sosial dan cenderung membeli produk berdasarkan rekomendasi digital. Sehingga kekuatan branding dan komunikasi visual sangat menentukan. Lanjut ke teknologi. Aspek teknologi memberikan peluang besar melalui manfaat e-commerce, media sosial, dan teknologi pembayaran digital. Amertans Look dapat memperluas jangkauan pasar tanpa harus membuka toko fisik. Namun persaingan digital juga semakin ketat sehingga dibutuhkan strategi konten dan pemasaran yang konsisten. Lanjut ke legal. Terakhir, aspek legal berkaitan dengan kewajiban perizinan usaha, hak merek, serta kepatuhan terhadap standar produk dan pembelian konsumen. Kepatuhan hukum menjadi penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Lanjut ke analisis SWOT. Yang pertama ada strength, identitas brand kuat dengan gaya streetwear modern dan tagline yang menonjol keunikan, desain khas dan trendy, cocok untuk anak muda yang ingin tampil beda. Yang ketiga ada produk unisex, memperluas segmen market. Yang keempat ada harga kompetitif, lebih terjangkau dibanding brand besar dengan kualitas setara. Yang kelima ada penjualan online, memudahkan ekspansi tanpa perlu banyak toko fisik. Selanjutnya ada weakness. Yang pertama ada brand awareness masih terbatas, belum dikenal luas di pasar nasional. Yang kedua ada belum banyak review media untuk kolaborasi besar, membuat kepercayaan konsumen belum maksimal. Dan ketiga, produk terfokus pada kategori tertentu, misalnya hoodie dan streetwear, hingga pasar kurang optimal. Yang ketiga ada opportunities, ekspansi ke lini produk baru seperti aksesoris jeans, tote bag, atau sneakers. Yang kedua tren bangga produk lokal sedang meningkat, membuat peluang loyalitas pelanggan. Yang ketiga ada penjualan lintas market dan internasional karena produk unisex mudah diterima di pasar nasional. Dan threats-nya atau ancaman. Yang pertama ada persaingan ketat dari brand lokal dan internasional secara seperti Erigo, Tech Insomnia. Yang kedua ada selera pelanggan cepat berubah hingga brand harus adaptif dan inovatif dalam desain. Yang ketiga biaya bahan baku bisa naik, mempengaruhi harga jual dan margin. Yang terakhir ada perang harga di marketplace, bisa menurunkan citra brand jika tidak dikelola dengan baik. Lanjut ke strategi TWOTS. Yang pertama ada SO strategi, memperkuat branding digital melalui konten kreatif dan konsisten di Instagram dan marketplace. Yang kedua ada meluncurkan produk isi terbatas atau limited edition untuk meningkatkan eksklusivitas dan minat pasar. Yang terakhir ada kolaborasi dengan komunitas kreatif dan atau influencer lokal Bandung untuk memperkuat atau memperluas jaringan pasar. Yang kedua ada WO strategi. Yang pertama mengakses pembiayaan UMKM untuk menambahkan kapasitas produksi dan modal promosi. Yang ketiga ada S strategi, menjaga kualitas bahan dan desain strategi, pembeda utama dari produk fashion lainnya.
Dan yang terakhir ada WT strategi, mengontrol biaya produksi dan stok agar tidak terjadi overproduction. Lanjut ke analisis BC Matrix. Yang pertama ada STAR. Produk utama t-shirt dan apparel kasual. Yang kedua ada permintaan pasar tinggi terutama dari segmen anak muda. Yang ketiga ada pertumbuhan pasar fashion streetwear masih positif. Dan yang keempat ada produk memiliki potensi menjadi icon brand. Dan yang terakhir membutuhkan investasi, promosi dan branding yang konsisten. Yang kedua ada question mark. Produk baru limited edition, potensi pasar tinggi tetapi belum memiliki pasar kuat. Yang kedua ada masih perlu uji coba respon pasar. Yang terakhir ada resiko cukup besar jika salah membaca tren. Yang ketiga ada cash cow, produksi basic kaos, polos, hoodie standar, terdiri dari poin-poin, penjual stabil, margin relatif konsisten menjadi sumber cash flow utama. Dan yang terakhir ada dog, produk lama kurang diminati, penjualan rendah, kualitas relevan dengan tren, menyerap biaya produksi dan stok yang bisa merugikan brand itu sendiri. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan analisis Pastel, TOTS, dan BCG Matrix, dapat disimpulkan bahwa Amertans Look ini memiliki peluang pertumbuhan yang cukup besar sebagai brand fashion asal Bandung yang pastinya lokal. Pasar anak muda masih berkembang, didukung oleh tren bangga produk lokal yang kemajuan pemasaran digital. Produk unggulan seperti kaos grafis memiliki potensi sebagai penggerak utama pertumbuhan, sementara produk basic berperan menjaga kestabilan arus kas. Namun Amertans Look juga menghadapi tantangan berupa persaingan yang sangat ketat, perubahan tren yang cepat, serta keterbatasan modal dan pengelolaan manajemen. Dari sisi internal, kekuatan utama Amertans Look terletak pada fleksibilitas produksi dan kedekatan dengan pasar anak muda. Sementara itu, kelemahan masih terlihat pada konsistensi, branding, dan profesionalisme mengelola usaha. Oleh karena itu, strategi penguatan branding digital, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperbaiki manajemen menjadi langkah penting agar brand dapat bertahan dan berkembang secara berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup saja presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau penyampaian materi yang kurang jelas, mohon dimaklumkan. Mungkin segitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.